Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, selamat datang di episode terbaru podcast kali ini. Kita bakal ngobrolin topik yang sangat penting, yaitu gender dalam Islam. Banyak yang masih bingung tentang bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam soal peran perempuan dan laki-laki, terutama soal gender equality and gender justice. Untuk membahas ini lebih dalam, kita udah kedatangan narasumber-narasumber kita nih. Di sini ada saya, Kailina, saya Salwa. Saya Muhammad Haisal Habibul Umam. Di episode kali ini, kita akan membahas tuntas dari perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang keadilan dan kesetaraan gender. Serta apa pesan penting yang harus kita pegang, terutama bagi generasi muda yang sedang mencari pemahaman yang benar. Yuk simak obrolannya. Nah, belakangan ini nih, istilah gender equality yang sering dipakai, tapi Islam kayaknya lebih sering disebut gender justice. Sebenarnya apa sih bedanya? Ini penting banget dipahami. Gender equality itu artinya laki-laki dan perempuan harus punya hak dan perlakuan yang sama dalam semua hal. Sementara gender justice itu lebih ke keadilan, artinya masing-masing dikasih hak sesuai kebutuhan, kondisi, dan perannya. Jadi bukan berarti harus selalu sama. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam hal asal-usul dan martabat, tapi bukan berarti tugas mereka sama persis. Jadi Islam lebih milih adil daripada sama rata ya. Kayak bisa dibilang Islam lebih mengutamakan keadilan dibanding kesetaraan mutlak. Ya, Islam lebih menekankan pada keadilan dibandingkan kesetaraan mutlak. Islam nggak memakai konsep semua harus sama rata, tetapi lebih ke semua sesuai porsinya. Misalnya soal warisan, laki-laki memang mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Tetapi itu karena tanggung jawabnya juga lebih besar. Laki-laki wajib menafkahi keluarga, sementara perempuan tidak. Hal ini ditegaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah menetapkan bagimu tentang warisan. Jadi bukan soal pilih kasih, tapi soal pembagian peran yang adil dan sesuai tanggung jawab masing-masing. Terus gimana sih soal ruang gerak perempuan dibatasin nggak? Menurut Mas Faisal nih, eh gimana dapatnya? Kalau menurut saya sih ruang gerak perempuan itu enggak juga dibatasin sih. Karena perempuan itu boleh kok bekerja di segala bidang seperti di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga di bidang politik. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, yang artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti contoh pada zaman Rasulullah itu ada sahabat perempuan atau wanita itu diantaranya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, dia sebagai pembisnis hebat pada zaman itu, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an jadi ahli hadis. Yang selanjutnya yaitu ada Rufaidah itu sebagai perawat pada zaman Rasulullah. Mereka semua aktif dan berkontribusi pada zaman waktu itu. Oke, tapi kan banyak tuh yang bilang Islam itu patriarkal. Masih ada juga yang bilang Islam itu agama yang patriarkal dan menindas perempuan. Gimana sih kita-kita ini harus menyikapinya? Sebenarnya itu muncul karena banyak yang nyampur antara ajaran Islam dan budaya patriarki. Islam sendiri sangat memuliakan perempuan. Eh, Rasulullah bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi bukan soal laki-laki lebih tinggi dari perempuan, tapi soal kerjasama peran, Islam enggak merendahkan, justru melindungi. Ada pesan nggak buat anak muda yang lagi nyari pemahaman soal gender dalam Islam? Kalau boleh, apa pesan Kailila buat generasi muda yang lagi cari tahu tentang peran gender dalam Islam? Pesan saya untuk generasi muda sekarang nih, jangan cepat mengambil kesimpulan hanya dari potongan konten di media sosial.
Pelajari Islam dari sumber yang utuh seperti Al-Quran dan hadis. Islam punya cara sendiri dalam memuliakan laki-laki dan perempuan, walaupun perannya berbeda. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, siapapun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman, maka kami akan beri dia kehidupannya baik. Jadi, dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama dimuliakan dan diberi alasan yang adil bukan berdasarkan jenis kelamin, tapi berdasarkan iman dan amal. Oke, sekarang kita ganti lanjut bahas ke persoalan haid, hamil dan menyusui. Kodrat perempuan kan kayak haid, hamil, menyusui itu kayak dianggap beban kan? Tapi Islam gimana sih mandang ini dalam konteks keadilan? Justru Islam itu lebih memahami dan menghormati kodrat biologis seorang perempuan. Semisal nih, ketika perempuan itu haid atau nifas, perempuan gak wajib kok sholat gak wajib sholat atau puasa. Karena apa? Karena ini bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, bukan karena perempuan itu dianggap lemah, tapi itu karena bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ketika wanita atau perempuan itu hamil atau menyusui, ada keringanan puasa. Eh, Secara logika saja kan tidak mungkin kan orang menyusui atau hamil itu berpuasa. Karena berpuasa itu tidak gimana ya? Tidak bisa diganggu lah. Baik, sering muncul juga nih pertanyaan, boleh nggak sih perempuan jadi pemimpin, misalnya kepala daerah atau nggak presiden gitu, menurut masnya? Kalau menurut saya sih boleh, karena selama dia mempunyai kemampuan atau amanah, juga bisa menjaga prinsip-prinsip Islam. Dalam sejarah Islam ada perempuan yang dikasih amanah penting di posisinya. Seperti halnya Sayyidah Sifah binti Abdullah yang diangkat oleh sa- eh, sahabat Umar bin Khattab menjadi pengawas pasar. Pengawas pasar itu ibaratnya kalau sekarang itu pejabat publik. Jadi nggak ada larangan mutlak untuk perempuan itu harus untuk perempuan itu tidak menjadi pemimpin. Karena tetap harus dilihat dari kapasitas dan kemaslahatannya. Hmm. Sekarang aku mau nanya nih, kalian tahu istilah atau pernah dengar nggak budaya dibungkus agama? Nah, jadi itu kayak mana ajaran Islam beneran, mana budaya patriarki yang ngaku-ngaku dari agama. Aku suka bingung sih cara bedainnya sama ajaran Islam yang asli itu kayak gimana. Kuncinya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnahnya sih. Kalau ada tradisi atau aturan yang bertentangan sama nilai-nilai keadilan, ya itu berarti budaya aja, bukan syariat. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalian gak akan sesat selama berpegang pada keduanya, Al-Quran dan Sunnahku. Jadi penting buat kita rajin belajar dan kritis juga sih. Oh, oke. Kalau feminisme nih, kan sekarang makin kuat suaranya. Islam sendiri menganggap gerakan ini gimana sih menurut Pak Kaililah? Islam memahami bahwa gerakan feminisme lahir karena adanya ketidakadilan terhadap perempuan, terutama di dunia barat. Tapi Islam sebenarnya sudah lebih dulu menjunjung tinggi hak dan martabat perempuan, bahkan sejak 1400 tahun lalu. Islam tidak menolak keadilan bagi perempuan, tapi tidak menyamakan semua hal secara mutlak. Islam punya prinsip sendiri yang lebih seimbang dan sesuai dengan fitrah manusia. Dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, jangan iri terhadap apa yang Allah karuniakan lebih pada sebagian dari kalian. Artinya, perbedaan itu bukan untuk saling dibandingkan, tapi untuk saling melengkapi. Maka kita bisa perjuangkan hak tanpa harus menghapus perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Oke, dari tadi kebanyakan perempuan terus nih ya Iya. yang dibahas atau yang dimention.
Padahal laki-laki kan juga punya peran pentingnya sendiri kan. Nah, peran laki-laki dalam keadilan gender itu gimana sih menurut Anda? Peran laki-laki dalam keadilan gender itu sudah tertulis ya dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi pemimpin yang adil. Bukan penguasa yang semena-mena, contohnya menyuruh-nyuruh istrinya atau eh, melibatkan pihak yang lebih kecil. Pemimpin di sini yang maksudnya yaitu pelindung atau penanggung jawab, bukan atasan yang menyuruh-nyuruh. Kita bisa menyontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selalu lemah lembut, terus bijaksana, juga selalu menghormati kepada istri beliau. Kita bisa mengaca ke sana. Wah, luar biasa sekali nih dari penjelasan dari narasumber-narasumber kita. Semoga setelah mendengarkan podcast kali ini kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan benar tentang bagaimana sih Islam memandang gender. Bukan hanya dalam konteks kesetaraan, tapi juga dalam konteks keadilan yang lebih luas. Terima kasih banyak ya bagi semua narasumber sudah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat. Bagi sobat muslim yang masih penasaran, jangan ragu untuk terus belajar dan menggali lebih dalam lagi ajar Islam yang penuh hikmah ini. Terima kasih juga untuk sahabat muslim yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan beri kami feedback yang membangun. Saya Aisyah Nur Fadila selaku host dan teman saya. Saya Deka Sumasula Ida juga selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.